sebagai teman lebih menghargai. Gak ada konsep teman selalu minta diskon setiap hari. Itu hanya teman ingin manfaatin kalian. Hindari orang seperti itu. Halo, gue Catur. Kali ini kita ngobrol desain tentang cara mengedukasi klien yang menawar harga tidak masuk akal. Menghadapi klien yang menawar harga desain kita yang tidak masuk akal bisa menjadi tantangan dalam bisnis desain grafis. Namun, pendekatan yang tepat dapat membantu kalian mengedukasi klien dan mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan atau adil. Berikut ini adalah beberapa langkah untuk mengatasi situasi seperti tersebut. Kalian bisa simak beberapa langkahnya dan mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian yang mendapatkan klien yang harganya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebelumnya, saya sudah menonton video saya. By the way, saat video ini dibuat, adsense saya masih belum aktif. Kalau kalian suka editing video saya dan kalian ingin bikin konten seperti saya, jika kalian berminat, bisa hubungi di link yang ada di deskripsi ya. Selain edit video, saya juga desainer grafis dan ilustrator. Mari kita lanjut ke video. Sebelum ngobrol dengan klien atau bicara dengan klien, pastikan kalian punya kisaran harga pasaran, harga logo berapa pada umumnya, yang untuk UMKM berapa, untuk perusahaan berapa, itu harganya beda-beda. Jika sudah dapat datanya, kalian bisa berekspektasi harga buat kalian dengan keahlian dan pengalaman yang kalian miliki. Kalian bisa ekspektasikan harga seharusnya kan. Dan dengan begitu, dengan punya dua perbandingan itu, ekspektasi dalam internal kita terus ekspektasi di pasar itu, jadi kalian bisa punya alasan yang kuat bagaimana kalian itu menentukan harga. Selanjutnya, jelaskan dengan jelas kepada klien kenapa desain itu memiliki harga yang mungkin bikin klien itu terbelangak mungkin ya. Lihat tahu harganya kok bisa mungkin buat klien itu mahal, tapi buat kita itu biasa. Jadi intinya yang buat kenapa kok mungkin mahal gitu kan ya, mungkin klien kaget kan. Jadi bicarakan, kita bantu edukasi klien kenapa desain itu memiliki harga. Jelaskan tentang kualitas kalian sebagai desainer. Jelaskan pengalaman kalian sebagai desainer dan bagaimana desain itu dibuat. Ini memiliki nilai tambah terhadap bisnis dan proyek yang Anda bantu. Tunjukkan pekerjaan yang terdahulu yang relevan dengan proyek mereka. Ini akan membantu mereka memahami kualitas dan nilai yang ditawarkan oleh kita. Jadi cara mengedukasi klien itu bisa dengan karya-karya yang sebelum-sebelumnya yang udah kita bikin. Mungkin kita biasa mendesain logo, kita bisa tunjukkan logo-logo yang pernah kita desain dengan harga sekian. Jadi jika klien menawar dengan harga sembrono, kalian bisa punya power bahwa harga yang ditentukan klien itu tentu saja tidak wajar gitu, karena kita biasanya dibayar dengan harga sekian kan ya. Kalian bisa lakukan dengan menanyakan klien kalian tentang tujuan proyeknya dan target pasar dan bagaimana anggarannya, budgetnya. Ini akan membantu kalian memberikan penawaran yang lebih sesuai terhadap klien ataupun terhadap kita. Jadi dengan mengerti budget dari klien dan targetnya dari klien bagaimana, kita bisa mengatur layanan kita menyesuaikan dengan harga atau dengan budget yang klien miliki. Misalnya ada kejadian jika klien terlihat meremehkan kita sebagai desainer, mungkin point of view klien itu terlihat kerjaan desainer itu seperti mengcopy paste dari internet. Bantu mereka
untuk mengerti tentang bagaimana desainer itu bekerja, bagaimana mereka meriset, membuat konsep, dan bagaimana mengimplementasikan karya untuk mereka. Ini membantu klien untuk memahami bahwa desainer grafis itu bukan pekerjaan yang remeh-temeh. Jadi desainer grafis itu bukan sekedar copy paste dari internet gitu kan ya, biar gak lo jelaskan bagaimana lo ngeriset, bagaimana konsep yang sesuai buat perusahaan mereka, dan bagaimana target yang bahasa visual yang bisa dipahami untuk market dia, sehingga desainer memiliki nilai di hal tersebut. Selain itu, kalian bisa fokus pada hasil yang diinginkan oleh klien dan jelaskan bagaimana desainmu akan membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, mereka itu hanya ngomong butuh desain konten sosial media, tapi kan mereka kadang itu tidak menjelaskan apa kepentingan mereka dengan desain sosial media mereka. Apakah ingin menambah engagement atau menambah follower? Tentu saja pendekatannya untuk menambah impresi dengan menambah follower itu beda cara menyajikan desainnya. Jadi bicarakan hasil apa yang ingin dicapai oleh klien kita. Jika kita sudah menjelaskan berbagai hal panjang lebar dan klien tetap di harga itu, harganya tidak masuk akal, kalian memiliki hak untuk menolak project. Jangan takut untuk menolak project meskipun itu teman sendiri. Justru karena teman, harusnya sebagai teman lebih menghargai. Gak ada konsep teman selalu minta diskon setiap hari. Itu hanya teman ingin manfaatin kalian. Itu hindari orang seperti itu. Udah mending ada project gitu minta nawar harga dengan alasan teman dan nawarnya ngawur. Itu udah pasti bukan bermaksud temenan dengan baik gitu. Hindari teman-teman seperti itu sih. Kalau memang teman, harusnya dia ngerti bagaimana desainer itu bekerja dan menghargai, mengapresiasi usaha mereka. Jadi kalian itu tentu saja punya power, punya hak untuk menolak project jika masih harganya tidak cocok. Selanjutnya, jika ada klien mungkin minat sama desain kalian tapi tidak mampu dengan harga yang kalian berikan, sudah benar-benar suka banget sama desain kalian gitu, tapi gak mampu bayar, kalian bisa lakukan memberikan opsi yang lebih terjangkau. Misalnya yang biasanya lo kasih 3 revisi, mungkin dikurangi jadi 1 revisi dengan harga yang lebih murah. Misalnya ada desain harga 300.000 dijadiin 200.000 dengan revisi 1 kali. Biasanya yang sering terjadi saat tawar-menawar harga, kadang kita itu terbawa oleh emosi ya. Biasakan untuk tidak terbawa oleh emosi, tetap tenang dan profesional dalam komunikasi dengan klien. Jangan biarkan emosi mengganggu negosiasi. Jadi meskipun penawaran harga itu sangat ketat gitu, sangat bikin kita emosi, meskipun harganya agak cocok, gak jadi order ke kalian, jangan sampai kalian terbawa emosi. Jangan sampai kalian terlihat cemburu, terlihat muka marah gitu. Jangan sampai, agar meskipun hari ini tidak deal, tapi kan siapa tahu suatu saat klien itu merasa desain kita memang benar-benar bernilai dan cocok, memang sepantasnya harganya segitu, dan akhirnya kembali. Klien yang menolak hari ini belum tentu menolak hari esok intinya. Jadi meskipun ditolak hari ini tidak masalah, tetap profesional, jangan emosi. Gitu aja saran saya. Kesimpulannya, mengedukasi klien yang menawar harga desain yang tidak masuk akal membutuhkan kesabaran, pemahaman, dan komunikasi yang baik. Jangan ragu untuk mempertahankan nilai pekerjaan kalian dan menjelaskan dengan baik mengapa harga tersebut sesuai dengan kualitas dan nilai yang kalian berikan. Jadi kalian harus tetap berpaku terhadap apa yang kalian butuhkan.
sesuai dengan nilai dan harga kalian. Kalaupun ditawar, kalau sudah tidak masuk akal dan tidak ada jalan keluar lagi, kalian memang sudah sepantasnya kalian menolak kalau terjadi seperti itu. Itu saja video kali ini. Thanks sudah nonton. Jika suka video seperti ini, jangan lupa share ke teman kalian. Jangan lupa like. Jika ada pendapat, tulis di komentar. See you di next video ya. Bye.